Halo teman-teman. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bagi kalian yang nonton video ini dari kalangan perguruan tinggi sekuler, mungkin agak asing ya ngedengar jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jurusan komunikasi yang diberi kata Islam di belakangnya. Tapi bagi mahasiswa dari perguruan tinggi Islam, komunikasi dan penyiaran Islam ini hampir menjadi jurusan favorit yang ingin dimasuki. Lalu ada pertanyaan, hampir samakah prinsip ilmu komunikasi penyiaran Islam dengan jurusan ilmu komunikasi? Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang komunikasi dan penyiaran Islam, ada baiknya kita mengenal lebih dulu tentang pengertian komunikasi. Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah atau saling tukar-menukar pikiran atau pendapat. Lebih jelasnya, komunikasi adalah sebuah proses sosial yang melibatkan interaksi sosial dalam menginterpretasikan simbol dan makna. Dengan makna tersebut, adanya komunikasi sama halnya mewujudkan persamaan makna antara satu orang ke yang lainnya. Nah, sekarang intinya nih tentang komunikasi dan penyiaran Islam. Secara umum, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam atau biasa disingkat dengan KPI itu adalah jurusan yang mempelajari tentang komunikasi di bidang pers, jurnalistik, penyiaran, dan retorika yang dilandasi atau dijiwai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, sesuai namanya juga, yang dipelajari pastinya bakalan tentang komunikasi, khususnya di bidang penyiaran. Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya disebut dengan broadcasting, yang nggak jauh-jauh hubungannya dengan radio atau televisi dan media. Nah, dan kita juga sehari-hari pun nggak pernah lepas dan nggak jauh dari media. Nah, ketika kalian nonton video ini, nah ini pun kalian pakai gadget dan ini adalah sebuah media. Jadi, kita sekarang itu sedang melakukan komunikasi. Kalau kita masuk ke jurusan KPI, sebenarnya kita mempelajari apa yang udah ada di kehidupan kita, tapi lebih mendalam, lebih teoritis, dan lebih implementasinya itu bakal lebih keren kalau kita udah ngerti ilmunya. Dan komunikasi penyiaran Islam ini adalah jurusan yang cocok untuk banyak orang, dan jurusan yang universal, jurusan yang general. Karena aku pribadi ketika memilih jurusan, aku bingung mau jurusan apa, dan aku akhirnya mendapatkan pilihan coba deh masuk KPI. Dan ketika aku lolos dan aku udah belajar, ya aku merasa aku nggak salah jurusan, walaupun sebenarnya nggak ada ya yang namanya salah jurusan. Tapi aku menikmati menjadi mahasiswi di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Banyak pertanyaan yang muncul tentang apa sih perbedaan jurusan ilmu komunikasi dan komunikasi penyiaran Islam. Universitasnya, biasanya kalau jurusan ilmu komunikasi itu adanya di PTN atau di PTS. Nah, sedangkan komunikasi dan penyiaran Islam itu biasanya di PTKIN atau PTKIS. Jalur masuknya, kalau untuk jurusan komunikasi, masuk pendaftarannya itu lewat SNMPTN atau SBMPTN.
Nah, sedangkan komunikasi dan penyiaran Islam itu lewat jalur SPAN PTKIN atau UM PTKIN. Tapi keduanya juga bisa lewat jalur mandiri, itu sesuai kebijakan dari universitasnya. Konsentrasinya atau peminatan. Nah, biasanya peminatan atau pilihan konsentrasi ini bakal ditemui di semester atas. Kalau semester awal mah masih pengantar aja. Nah, untuk ilmu komunikasi yang tersedia itu konsentrasi public relation dan marketing. Nah, jadi komunikasinya lebih ke arah perusahaan biasanya ya. Nah, kalau untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, konsentrasinya yang tersedia itu ada public speaking atau nama lainnya khitobah. Dan lalu ada broadcasting yaitu i'lam, juga ada jurnalistik yaitu kitabah. Tapi ini bergantung pada universitasnya dan aku cuma nyebutin yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penguasaan ilmu. Kalau di ilmu komunikasi, penguasaan ilmunya seputar ilmu umum aja tentang komunikasi. Nah, sedangkan untuk komunikasi dan penyiaran Islam yang pasti ada tambahan selain ilmu umum juga bakal dapat ilmu-ilmu tentang agama, dasar-dasar agama. Jadi jangan kaget ya ketika masuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, tapi yang dipelajari selalu terkaitannya dengan keagamaan. Tapi di ilmu komunikasi umum itu juga ada pelajaran agamanya, cuman nggak sebanyak seperti jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Gelar. Untuk gelar ini sebenarnya nggak penting-penting amat ya, tapi aku bakal ngasih tahu untuk gelar jurusan ilmu komunikasi yaitu gelarnya SIKOM. Sedangkan untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam gelarnya yaitu ESOS, Sarjana Sosial. Kenapa ESOS? Karena lebih banyak nanti prakteknya kepada kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu prospek kerja. Nah, ini adalah salah satu hal yang kita pikirin sebelum kita ngambil jurusan apa yang kita mau. Nah, ini adalah salah satu yang banyak dicari orang-orang. Nah, untuk prospek kerja sebenarnya luas banget dan gak perlu diraguin lagi. Kalaupun misalnya kalian ngambil jurusan ilmu komunikasi atau komunikasi dan penyiaran Islam, itu bisa banget kalian kerja dimanapun. Bisa jadi dosen, bisa jadi dai-daiyah, penceramah gitu, bisa jadi penyiar, bisa jadi reporter, bisa jadi presenter, wartawan, periklanan, bisa bekerja di manajemen media, komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, dan masih banyak lagi. Karena yang namanya komunikasi itu udah jadi kebutuhan, kemampuan dari setiap manusia. Pasti setiap orang butuh komunikasi dan pasti setiap orang perlu berkomunikasi. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan dan bisa aku paparkan mengenai keKPI-an. Semoga bermanfaat.